Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Perkenalkan, nama saya Yoga Adi Wijaya dengan NIM 203111245. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan materi yang telah saya dapatkan pada perkuliahan mata kuliah Manajemen Keuangan Strategik kelas H yang diampu oleh Ibu Katia Nahda dari pertemuan pertama hingga pertemuan ketujuh melalui video resume ini. Baik, pada pertemuan pertama yaitu melakukan overview mengenai manajemen keuangan strategik. Mengenai apa itu manajemen keuangan strategik, yaitu alokasi sumber daya yang langka untuk mengidentifikasi kemungkinan strategi di antara peluang yang bersaing dan mengambil tindakan yang diperlukan untuk memantau kemajuan peluang yang dipilih untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. Jadi, manajemen keuangan strategik digunakan untuk mengalokasikan dana, controlling, dan set up goals, yaitu meraih hasil yang maksimum. Manajemen keuangan juga dapat mempengaruhi keputusan, yaitu keputusan investment, keputusan financing yang termasuk utang, modal sendiri, atau investor. Yang terakhir ada keputusan dividen, yaitu laba ditahan maupun laba diwakilkan. Cara manajemen keuangan strategik bisa membantu manajer untuk mencapai tujuan utama didirikan suatu perusahaan. Manajemen keuangan strategik tidak hanya sekedar mengelola keuangan perusahaan, akan tetapi mengelola keuangan yang bertujuan untuk membantu memenuhi tujuan dari perusahaan. Bagaimanapun juga, sebelum sebuah perusahaan dapat mengelola secara strategis, perusahaan tersebut terlebih dahulu perlu mendefinisikan tujuannya dengan tepat, mengidentifikasikan dan mengukur sumber daya yang tersedia dan potensial, merancang sebuah rencana yang spesifik untuk menggunakan keuangan dan sumber modal lainnya dalam mencapai tujuan perusahaan. Manajemen keuangan strategik melibatkan pemahaman dan pengendalian yang tepat, mengalokasikan serta memperoleh aset dan kewajiban perusahaan, termasuk memantau item pembayaran operasional seperti pengeluaran, pendapatan, piutang, hutang, dan arus kas profitabilitas. Manajemen keuangan dicapai melalui rencana keuangan bisnis, mengatur keuangan, dan pengambilan keputusan keuangan. Ketika manajemen strategik tersebut telah efektif, dengan demikian bagian dari manajemen keuangan strategik yang efektif mungkin melibatkan mengorbankan atau menyesuaikan kembali tujuan jangka pendek untuk mencapai tujuan jangka panjang perusahaan secara lebih efisien. Pada perkuliahan pertemuan kedua, membahas agency relationship and corporate governance. Corporate governance merupakan hubungan atau distribusi hak dan tanggung jawab di antara anggota yang berbeda dalam suatu perusahaan, seperti dewan, manajer, pemegang saham, dan pemangku kepentingan lainnya. Ada 3 jenis konflik kepentingan. Yang pertama, manager versus shareholders, shareholders versus bondholders, dan yang terakhir, shareholders versus shareholders. Hal tersebut sering terjadi sebab memaksimalkan kekayaan suatu kelompok dapat dicapai dengan mengorbankan kelompok lainnya. Terdapat sistem yang dapat digunakan untuk mengelola perusahaan dalam mengurangi konflik, yaitu dengan sistem desain insentif dan sistem monitoring. Corporate governance sangat penting. Biaya modal yang lebih rendah, akses yang lebih baik keuangan eksternal, meningkatkan kinerja perusahaan, dan penilaian perusahaan yang lebih tinggi, mengurangi risiko krisis dan skandal perusahaan melalui konsep ESG, tentu dapat membantu kita dalam mewujudkan kondisi masa depan yang sesuai dengan apa yang kita inginkan. Pada pertemuan tersebut pula terdapat diskusi kasus, yaitu kasus Ben and Jerry Ice Cream. Pada pertemuan ketiga membahas business feasibility analysis, yang merupakan proses menentukan apakah sebuah gagasan adalah dasar yang layak untuk menciptakan hasil yang sukses. Terdapat 3 tipe analisis kelayakan. Yang pertama, industri dan market, untuk menentukan seberapa menarik suatu industri untuk bisnis baru dan mengidentifikasi ceruk pasar yang menguntungkan. Yang kedua, produk or service, mengenai apakah pelanggan bersedia membeli barang dan jasa kita. Yang terakhir, financial, bisakah kami menyediakan produk atau layanan kepada pelanggan kita dengan keuntungan. Terdapat 2 metode analisis kelayakan proyek. Yang pertama, DCF atau diskonto cash flow, yang terdiri dari profitability index, NPV, IRR, non-DCF, payback period, dan RR. Masing-masing metode memerlukan estimasi arus kas yang diharapkan, umur proyek, dan biaya modal yang sesuai. Data yang valid sulit diperoleh, yang merupakan kelemahan utama dari semua teknik. Sebuah teknik yang konsisten dengan prinsip maksimalisasi kekayaan pemegang saham.
berdasarkan dan mempertimbangkan semua arus kas, mempertimbangkan nilai waktu dari uang tidak bisa dalam memilih proyek ukuran yang berbeda, memberikan jenis informasi yang berbeda. Keputusan paling umum yang dibuat didasarkan pada NPV karena dinyatakan dalam jumlah uang yang tepat. Faktor yang perlu diperhatikan oleh perusahaan agar investor bersedia untuk berinvestasi adalah dengan memperhatikan NPV. Peran keputusan NPV dapat melihatkan apakah investasi tersebut layak atau tidak. Apabila NPV adalah positif, maka investasi tersebut adalah layak dan mengompensasi atas lebih dari opportunity cost of capital. Sebaliknya, kecuali investasi tersebut NPV negatif yang akan menghancurkan kekayaan. Proses perhitungan NPV. Yang pertama, identifikasi semua arus masuk dan arus keluar. Yang kedua, pilih tingkat diskon yang sesuai. Yang ketiga, gunakan tingkat diskonto untuk menemukan present value dari setiap arus kas. Ketika inflow positif, maka akan menambah NPV. Akan tetapi ketika outflow negatif, maka akan menurunkan NPV. Jumlahkan arus kas yang didiskon dan ditemukan NPV dengan case discussion Victoria Chemical PLC. Pada pertemuan keempat membahas capital budgeting NPV versus IRR. Peringkat proposal proyek dapat membuat hasil yang bertentangan yang dipengaruhi oleh skala investasi, pola arus kas, dan kehidupan proyek. Konflik antara IRR dan NPV. Dalam proyek independen, IRR menghasilkan keputusan terima tolak yang sama dengan NPV. Namun, dalam proyek yang saling eksklusif, peringkatnya berbeda. Perbedaan antara IRR dan NPV bergantung pada asumsi masing-masing mengenai tingkat reinvestasi. Kondisi NPV dan IRR yang dapat memberikan keputusan berbeda adalah ketika kita membandingkan proyek dengan ukuran yang berbeda, serta ketika arus kas proyek memiliki waktu yang berbeda. Metode NPV mengasumsikan bahwa tingkat reinvestasi adalah cost of capital, sedangkan IRR mengasumsikan tingkat reinvestasi adalah internal rate of return, net change dalam kekayaan pemegang saham sebagai dari hasil memilih investasi tertentu. Maka dari itu, investor akan tertarik pada jumlah total kekayaan yang dihasilkan oleh proyek yang diberikan. Untuk proyek independen, NPV, IRR, dan MIRR selalu mencapai kesimpulan terima dan tolak yang sama. Maka keputusan tidak dipengaruhi oleh proyek lain. Untuk proyek mutually eksklusif, konflik keputusan dapat muncul, saling meniadakan. Ketika diambil salah satu, maka proyek satunya akan ditolak, dan diakhiri oleh case study Victoria Chemical PLC yang kedua. Capital budgeting under condition of uncertainty merupakan materi yang dibahas pada pertemuan kelima. Capital budgeting seluruh proses menganalisis proyek dan memutuskan mana yang akan diterima, memilih investasi, atau memutuskan apakah akan mendanai proyek baru atau tidak. Capital budgeting juga merupakan proses yang digunakan perusahaan untuk memilih serangkaian investasi yang menghasilkan kekayaan paling banyak bagi pemegang saham. Pilih investasi yang manfaat marginalnya melebihi biaya marginal. Capital budgeting memiliki fungsi sebagai berikut. Yang pertama, melibatkan investasi sumber daya yang besar, tidak mudah dibalik, memiliki implikasi jangka panjang untuk perusahaan. Melibatkan ketidakpastian dan resiko untuk perusahaan. Capital budgeting merupakan cara yang dapat digunakan manajer dalam mengukur seberapa beresiko suatu proyek. Dalam capital budgeting, membantu perusahaan dalam memilih serangkaian bisnis ataupun investasi yang menghasilkan kekayaan paling banyak bagi pemegang saham. Capital budgeting sangat penting untuk perusahaan sebab memiliki implikasi jangka panjang dan melibatkan ketidakpastian dan resiko untuk perusahaan. Cara yang dapat dilakukan untuk mendiversifikasikan berbagai resiko tersebut, investor jangan mengambil resiko dengan tidak hati-hati. Dengan kata lain, melakukan analisis terkait sebuah investasi tersebut. Salah satunya dapat dilakukan dengan capital budgeting.
diakhiri dengan diskusi kasus Hula Hula Capital Budgeting. Pada pertemuan ke-6, membahas Corporate Destruction Acquisition. Akuisisi adalah penggabungan dua perusahaan yang mana perusahaan membeli sebagian saham perusahaan yang diakuisisi, sehingga pengendalian manajemen perusahaan yang diakuisisi berpindah kepada perusahaan yang mengakuisisi. Sementara kedua perusahaan masing-masing tetap beroperasi sebagai suatu badan hukum yang berdiri sendiri. Akuisisi dapat berupa saham pengendali, mayoritas, atau seluruh saham perusahaan target. Bisa ramah ataupun permusuhan, biasanya dilakukan melalui penawaran tender. Karakteristik akuisisi. Yang pertama ada bentuk dari transaksi, bisa melalui pembelian saham atau aset. Metode untuk pembayaran, bisa cash, sekuritas, ataupun dapat melalui kombinasi keduanya. Yang ketiga, attitude management, agresif atau ramah. Akuisisi harus mendapatkan harga penawaran yang tepat. Amatlah sangat penting. Tawaran terlalu sedikit dan tawaran tidak akan berhasil. Apabila tawaran terlalu banyak, maka akuisisi tidak mungkin menghasilkan laba bersih dari harga akuisisi asli. Ditutup dengan diskusi kasus Starting Repsol Acquisition of YPF. Pertemuan ke-7 merupakan pertemuan terakhir sebelum UTS yang membahas Corporate Destruction, Merger and Divestition. Merger merupakan dua perusahaan yang digabungkan atas dasar yang relatif sama dengan nama, mungkin salah satu dari perusahaan atau kombinasi dari kedua perusahaan yang melakukan merger tersebut. Merger terjadi ketika kedua perusahaan menjadi perusahaan baru secara bersama-sama. Saham dari kedua perusahaan bergabung menjadi perusahaan baru dan diterbitkan kembali. Manajemen harus memperhatikan bahwasanya pada saat perusahaan akan melakukan merger, ia harus menentukan tujuan dari merger tersebut. Perusahaan memiliki beberapa tujuan, termasuk mempercepat pertumbuhan, integrasi vertikal, dan mengamankan sinergi yang saling menguntungkan. Mengenai hal ini, manajer dapat memikirkan integrasi vertikal untuk tumbuh dalam upaya meningkatkan pangsa pasar dengan membeli pemasok tersebut, karena mereka akan mendapatkan keuntungan biaya dan pendapatan yang diperoleh pemasok saat menjualnya. Manajer juga harus mengkoordinasikan upaya mereka ketika melakukan merger dan akuisisi dan mengevaluasi bagaimana perusahaan akan dibuat saat melakukannya. Merger dan akuisisi umumnya merupakan hal yang baik dan dapat menyebabkan kenaikan harga saham atau pengembalian investasi yang cepat. Ada beberapa alasan mengapa hingga saat ini para manajer masih tertarik untuk melakukan merger ataupun akuisisi, meskipun dalam prakteknya 70% dari praktik tersebut berujung gagal. Salah satu alasannya adalah untuk mengejar pertumbuhan, sebab dengan melakukan merger dan akuisisi akan meningkatkan pertumbuhan pendapatan ataupun omset, meningkatkan margin pada neraca, serta mempertahankan bisnis yang dijalankan. Sehingga merger dan akuisisi dapat meminimalisir keberangkutan perusahaan di masa yang mendatang. Kelas ditutup dengan presentasi artikel Where's Merger Go Wrong. Demikian beberapa materi dari pertemuan pertama hingga pertemuan ke-7 mata kuliah Manajemen Keuangan Strategi kelas H yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Saya memohon maaf apabila terdapat tutur kata maupun tindakan yang kurang berkenan. Dengan ini, saya sudahi video resume materi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.